Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada hari ini tanggal 19 Jumadil Awal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 3 Desember 2023 akan melanjutkan kajian yang telah tertunda minggu lalu. Begitu, mari kita simak paparan dari Pak Ustadz. Nama Ustadz. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tadarusan kita di kesempatan pada subuh ini di Masjid Nurul Huda Cipaganti Rahayu, Riung Bandung. Pemberangkatan tadarusan kita beranjak dari Al-Quran surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 8. Surat Fatir surat yang ke-35 ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman zuyyina lahu su'u amali fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat innallaha alimun bima yasnaun. Silakan Pak DKM artinya. Surah Fatir ayat 8. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau Muhammad biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Yang kita hendak tadarusi pada kalimat fa innallaha yudhillu man yasha. Fa maka lalu innallaha sesungguhnya Allah yudhillu menyesatkan man yasha siapa saja yang dikehendaki. Pertanyaannya, siapakah yang menyesatkan orang yang dikehendaki? Di ayat ini sesungguhnya Allah.
Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yudhillu mayyasha, menyesatkan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Sebaliknya, wa yahdi mayyasha, dan dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kata mayyasha pada kedua kalimat tersebut disebutnya masyiatullah, artinya kehendak Allah. Ada iradatullah, kehendak Allah artinya. Ada masyiatullah, artinya juga kehendak Allah. Ada kalimat dalam Quran, idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Idza, apabila, aradallahu, Allah berkehendak. Iradah itu berkehendak. Syai'an, terhadap sesuatu, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, maka Allah berkata kepada yang dikehendakinya, jadilah, maka terjadilah. Istilahnya kun fayakun. Hanya saja kun fayakun itu berproses. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam diciptakan Allah dengan kalimat kun fayakun, tapi prosesnya ada. Kehamilan dulu dari ibu Maryam sampai beberapa bulan kemudian melahirkan. Jadi ada proses kun fayakun. Itu bukan seperti si film selang jelek aja ada, bukan. Kun fayakun itu berproses menurut sunnatullah. Ada iradatullah, ada masyiatullah, artinya sama, kehendak Allah. Di sini Allah akan menyesatkan orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk orang yang dikehendakinya. Jadi ada kehendak Allah menyesatkan orang, dan ada kehendak Allah memberi orang itu petunjuk. Ulangi lagi Pak, dari kalimat fa innallaha yudhillu mayyasha, maka sesungguhnya Allah menyesatkan, dari situ Pak. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi memahami ayat ini memang agak sulit. Allah menghendaki kepada orang yang dikehendakinya orang itu menjadi sesat. Kenapa Allah menghendaki orang tersebut menjadi sesat? Pertanyaannya begitu kan? Mengapa Allah berkehendak orang itu menjadi sesat? Kira-kira jawabannya apa ya? Mengapa Allah menghendaki orang itu menjadi sesat? Kenapa? Coba kita lihat catatan kaki dari Quran surat Al-Baqarah ayat 26. Catatan kakinya yang dibaca. Kalau Quran yang cetakan Depak ada footnote-nya itu. Surat 2 Al-Baqarah ayat 26. Larikan ke footnote. Ada footnote-nya Pak? Orang fasik ialah, bukan, yang di atasnya. 26. Iya? Nah, ada di sini. Catatan kaki yang di atasnya, bukan orang fasiknya. Catatan kaki 13. Orang itu sesat karena keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. Jadi orang tersebut
Sesat, ulangi Pak. Orang itu sesat karena keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. Dalam ayat ini, karena mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan, maka mereka itu menjadi sesat. Jadi orang itu menjadi sesat ada dua penyebabnya. Penyebab yang pertama karena keingkarannya. Orang itu mengingkari, menolak, menutupi kebenaran. Itu penyebab yang pertama. Kenapa orang itu dikehendaki Allah menjadi sesat? Yang kedua, tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Dari kedua penyebab itu menjadilah orang itu sesat. Jadi pertanyaan tadi terjawab. Mengapa Allah menghendaki orang itu menjadi sesat? Penyebabnya satu, karena keingkaran orang tersebut. Setiap ada petunjuk Allah yang disampaikan oleh para rasul, mereka mengingkari, menolak. Kata Sunda mah nukang nonggong, noreng we. Tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Itu penyebab yang kedua. Kalau ada pertanyaan yang kurang puas nanti di belakang ya. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Kita alhamdulillah menerima petunjuk Allah, sehingga Allah berkehendak kita menjadi orang-orang yang menerima hidayah atau petunjuk dari Allah. Jadi istilahnya saur bahasa Sunda maku Allah teh dianteur rek hayangna. Dia menginginkan menempuh jalan kesesatan, diantar ku Allah. Dalam ayat lain dikatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang berkehendak beriman, berimanlah. Dan siapa yang berkehendak mengingkari, silakan mengingkari, kata Allah. Ternyata Allah itu memberikan dua pilihan. Dalam ayat lain wahadainahu najdain. Allah memberikan dua jalan. Hendak beriman, silakan beriman. Hendak kafir, silakan kafir, kata Allah. Jadi manusia itu diberi dua pilihan ternyata. Sudah ya? Fa innallaha yudhillu may yasha. Sesungguhnya Allah itu menyesatkan orang yang dikehendakinya. Mengapa Allah menghendaki orang itu sesat? Jawabannya tadi. Wa yahdi may yasha. Sebaliknya Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Kita lihat surat 28, surat Al-Qasas. Ayat 56. Versi Ahlussunnah wal Jamaah, paman Rasul yang bernama Abu Thalib itu mati dalam kekafiran. Itu versi Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda dengan versi Syiah. Versi Syiah mengatakan paman Rasul yang bernama Abu Thalib mukmin Quraisy, jauh sekali ya. Sementara pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, paman Rasul yang bernama Abu Thalib mati dalam kekafiran. Lihat surat 28 Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas diturunkan di Mekah, termasuk kelompok surat Makkiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah mengunci ayat Rasulnya di ujung ayat yang ke-56, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Silakan artinya Pak DKM. Al-Qasas 56. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Sudah. Allah menyatakan lewat ayat firman sucinya, sesungguhnya engkau Muhammad tidak dapat memberikan petunjuk sekalipun kepada orang yang kamu cintai. Paman Rasul itu dicintai oleh Rasul. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan sanggup dan dapat memberikan hidayah walaupun kepada orang yang sangat engkau kasihi, cintai. Akan tetapi, lanjut Pak, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. akan tetapi hanya Allah lah yang akan memberikan hidayah, petunjuk, itu pun kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi artinya ada orang yang dikehendaki Allah menerima petunjuk, ada orang yang dikehendaki Allah tidak mau menerima petunjuk. Jadi kalau demikian, yang dominan itu kehendak Allah atau kehendak kita? Ya? Yang dominan itu kehendak Allah yang wujud jadi atau kehendak kita? Yang jadi itu kehendak Allah atau kehendak kita? Ada kehendak kita, ada kehendak Allah, ada dua nih. Begini Pak, bukan. Kita mau nikahin putra putri kita Pak, bahasa undangannya bila Allah menghendaki, gitu kan? Kami bermaksud ngadahupkeun putra-putra kami, putra-putri kami pada hari hajam deh, jika Allah menghendaki. Kalimatnya begitu Pak. Ternyata karena sesuatu dan akhirnya tidak jadi itu nikahnya. Ada ya Pak ya? Tidak jadi karena sesuatu dan hal. Keterima tidak? Karena? Ustadz Naib. Apanya? Dari MUI ini. Naibnya nggak datang. Kalau naibnya nggak datang bisa ditikahkan oleh walinya. Naibnya hanya mencatat saja Pak. Ditunggu aja naib. Waduh lama sekali Pak, karena dia menangani beberapa pernikahan. Sudah tikahkan sama walinya, sama ayahnya atau wali yang ditunjuk. Nanti datang naib terlambat 1,5 jam, sudah penaib ditikahkan. Gitu aja sudah. Karena yang berhak menikahkan wali ya, bukan penaib. Jadi kadang-kadang kita ke undangan ditunggu naib itu. Naibnya lagi 2 tempat Pak, bayangkan jauh lagi. Macet di jalan. Walinya ada, orang tuanya nunggu aja di situ. Ya Allah, tikahkan nih sama walinya ya. Gak bisa ngomong, tulis aja. Nah Agus, saya nikahkan kamu kepada putri bapak yang bernama Anu dengan mas kawin sekian dibayar kontan. Tinggal ngomong gitu. Panuliskeun walina. Jang Agus, bapak nikahkan Jang Agus kepada putri bapak yang bernama, siapa nama putrinya karena putrinya banyak, dengan mas kawin dibayar sekian tunai. Nanti kata si Agus, saya terima nikahnya. Selesai. Saya terima nikahnya. Itu juga cukup. Kobil itu. Ini harus nunggu naib aja Pak. Ya Allah. Naibnya masih di ujung berung Bapak. Ada 3 tempat dia menikahkan. Dia kloter ketiga. Repot ya.
Jadi ditikakannya Pak oleh wali ya? Takut tidak tercatat kan Ustaz. Kenapa? Tidak tercatat sahurnya. Bukan, nanti datang naib tinggal nyatet. Nah, sudah jadi surat nikahnya juga Pak, sudah jadi ya? Iya. Sudah bayar. Kenapa? Nggak dapat tunjangan nantinya. Ada saksi di situ, yang hadir itu jadi saksi Pak. Yang hadir itu jadi saksi, ya Allah. Jadi praktis ya. Jadi lain kali kalau Bapak menikahkan siapa yang ditikahkan, naibnya lama, tikahkan sama Bapak aja sudah. Nanti datang naib ke atas, naib tadi tikahkan Bapak lama pisan, bika jam setengah, ada gua. Kata naib, oh ya saya ke ujung burung, dari ujung Cicalengka, waduh menjauh-jauh pisan. Udah ya. Sampai mana tadi Pak ayatnya? Bukan. Beri petunjuk. Beri petunjuk. Iya, ulangi Pak ayat 56 surat Al-Qasas tadi. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Tidak bisa Muhammad memberikan hidayah, walaupun kepada orang yang sangat dicintainya. Pamannya dicintai sekali oleh Rasul, tidak dapat, mentok mental Pak. Terus tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah, itu pun kepada orang yang dikehendakinya. Jadi kalau tidak dikehendakinya, tidak menerima petunjuk dia. Karena wa huwa a'lamu bil muhtadin. Oleh karena dialah yang lebih tahu siapa orang yang mau menerima petunjuk. Ujung ayatnya Pak, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ujung ayat. Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Iya. Petunjuk Allah itu ibarat pesawat. Bisakah pesawat mendarat di sembarang tempat? Tidak bisa, Pak. Pesawat mendarat di sini hancur ini tempat. Pesawat itu mendarat harus di satu tempat yang luas. Artinya supaya hidayah Allah dapat diberikan Allah, hati kita harus dibuka lapang, jangan disempitkan. Seperti pesawat udara tidak bisa hinggap di sembarang tempat. Harus ada lapangan yang luas, artinya hati kita dibuka selebar-lebarnya. Jangan hati kita disempitkan. Nah, orang yang sesat itu penyebabnya karena dia ingkar kepada Allah. Dua, penyebabnya tadi di catatan kaki, karena dia tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Beruntunglah kita termasuk orang yang dikehendaki Allah menerima petunjuk. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan kita menjadi orang yang menerima hidayah dari Allah. Ustadz tadi waktu sholat membaca surat Al-Qalam. Lihat surat Al-Qalam. Nun wal qalam wa ma yasturun. Itu surat 68. Surat 68 pada ayat yang dibaca Ustadz itu kalimatnya begini. 68 ayat ke-7. Ustadz dari bacanya dari ayat 1. Surat 68 nama surat Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Surat 68 ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Silakan Bapak HP-nya dibaca artinya. Ya. Sungguh Tuhanmu
dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Sudah. Sesungguhnya Rob kamu yang paling tahu. Siapakah orang yang sesat dari jalannya? Allah yang lebih tahu. Ulangi Pak, sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. tuh. Tadi di surat 2856 wa huwa a'lamu bil muhtadin ya Pak ya? Yang 2856 ujungnya sama ini ujungnya wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rob kamu dialah yang paling tahu siapa orang yang mengambil jalan kesesatan, dan dia yang paling tahu siapa orang yang mau menerima petunjuk. Kita alhamdulillah Allah ngerasakan orang nampi karena pituduh Islam, alhamdulillah. Kalau Allah tidak berkehendak kita